Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Terima kasih kepada tim pemuji, tim musik dan juga singer, worship leader. Ya, Tuhan memberkati. Hari ini Bapak Gembala, Pak Vincent tidak ada di tengah kita karena melayani di gereja komunitas Kasih Karunia ya di Surabaya, di tempatnya Pak siapa itu? Ya, Pak Yanuar ya. Kita doakan nanti jam 10 ya, Pak Vincent boleh menjadi berkat di sana. Yang kedua, saya memberitahukan bahwa kemarin saya di Jakarta memberkati pernikahan dari anaknya Bu Ati ya. Semua baik dan kalau ada kesempatan saya jadi kesaksian ya Bu Ati. Dan tadi saya divisiin sama Bu Lina bahwa Bu Ati hari ini mengucap syukur dengan membawa itu berkat ya, dus-dusan. Saya nggak tahu isinya roti atau apa. Nanti setelah kebaktian ini Bapak Ibu Saudara semua bisa menerima berkat Tuhan itu. Ya, terima kasih ya Bu Ati untuk berkat Tuhan yang disediakan. Kita mengucap syukur karena semua yang Tuhan sediakan baik untuk kita, ya, baik untuk Bu Ati dan baik buat putra putrinya, ya menantunya sekarang, ya Beni dan Diana namanya. Oke, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Ya, katakan sama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3, orang benar hidup oleh iman. Apakah saudara orang benar? Amin. Kalau begitu, orang benarnya diganti saya. Ya, 1, 2, 3, saya hidup oleh iman. Kamu punya nama? Oh iya, pakai namamu masing-masing. 1, 2, 3, Yakub hidup oleh iman. Oke, Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang berdolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, yang warna kuning ini kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Dimulai dari iman, berjalan di dalam iman, ya, sampai kepada kemuliaan yang sempurna. Ya. Alasannya apa? Kenapa orang benar hidup oleh iman? Alasannya ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak punya ini, sulit untuk menikmati iman itu sebagai anugerah yang memimpin kita dalam hidup. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Aku siapa? Paulus. Ya, punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, dulu dia menentang Injil. Dia menentang dan melawan Yesus Kristus. Ya, dia menyiksa, membunuh banyak orang yang disebut dengan murid Kristus, pengikut Kristus. Tetapi puji Tuhan, dia diselamatkan dengan cara yang ajaib, ya, tanpa bisa mengadakan perlawanan. Langsung bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ketika dia berjumpa muka dengan muka, pribadi dengan pribadi, dan karena nama itu, dia bertobat. Dan sejak itu, ya, dia diubahkan secara drastis. Dan dia kemudian hari berkata, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang turun ke dunia, hidup untuk melayani kita, kemudian menderita, menggantikan kita, mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk dosa kita. 3 hari, ya, pada hari yang ketiga, dia bangkit,
dan memberikan kehidupan baru buat kita. Itu Injil. Dan Injil itu yang menyelamatkan Paulus. Dan Injil itu juga yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan saya dan saudara memiliki keyakinan yang sama, bukan seperti yang Paulus sudah yang Paulus nyatakan. Bahkan sampai mati dia tidak bergoncang atas keyakinan itu. Saudara-saudara, itu adalah iman yang hebat. Iman yang luar biasa. Sebetulnya tidak salah ya kalau kita mendengar statement bahwa salib itu adalah persimpangan. Karena di salib itulah orang diselamatkan atau orang dibinasakan. Orang menjadi percaya kepada Yesus atau selama-lamanya dia akan melawan Yesus. Ya, di salib itulah sebetulnya persimpangan ada. Dan itu sebabnya ada yang mengatakan di salib itu ada jin, ya. Di salib itu ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau mereka merobohkan gereja, merusakkan gereja, yang pertama yang dicari itu apa Bapak Ibu? Simbol itu, salib. Tapi ingat, salib itu betul-betul kekuatan Injil. Karena tanpa salib tidak ada Injil. Karena disaliblah Yesus Kristus mati untuk kita. Dan itulah kabar baik untuk kita semua. Ya, saudara-saudara, dasar daripada iman kita hari ini itu adalah karena Injil. Injil yang dikaruniakan, Injil yang dikabarkan, Injil yang diberitakan, Injil yang kita terima. Itu yang mengerjakan iman kita. Ya, lihat tadi dinyampaikan bahwa Roma 1 ayat 17 bertolak dari iman. Dimulai dari iman. Roma 3 ayat 28 mengatakan begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di sini kalian harus menemukan perbedaannya. Dulu, sebelum kita mengenal kasih karunia, kita berpikir bahwa kita melakukan dan berkenan. Nah, saudara-saudara, bukan oleh iman. Ya, hukum Taurat mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi kalau saya baik, saya tekun, saya setia, Tuhan mengaruniakan anugerah. Ya, tetapi jika saya tidak tekun, tidak setia, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka ya, saya tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi perbedaan yang seperti ini harus betul-betul setiap kita memahaminya. Ya, kita hidup bukan karena agama. Meskipun kamu dilahirkan dalam keluarga yang berKTP keluarga Kristen. Ya. Tapi sebetulnya kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan supaya setiap pribadi kita mengenal Dia, ya, dan beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi, andai kata ada orang yang tanpa agama, ya, yang kita kenali di Indonesia, dan mereka menikmati Injil kasih karunia, bukankah mereka juga adalah orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah? Saya jawab iya. Tapi dalam konteks sekarang ini di Indonesia, saya sangat percaya bahwa mereka yang akhirnya diselamatkan, entah backgroundnya agama apapun juga, akhirnya harus menuliskan di dalam KTP-nya agama Kristen. Ya kan? Tapi andai kata nggak sempat ganti KTP, ya nggak sempat untuk mengubah agamanya, apakah dia seorang yang diselamatkan? Saya berkata iya. Ya, kenapa? Karena ya, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Saudara dibenarkan karena iman? Ya, amin. Ya. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Dan itu sudah dimulai dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Oke, selanjutnya, memimpin kepada iman. Ya, jadi bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Dan ini diulang lagi, karena orang yang benar
akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman, ya. Jadi iman ini iman yang seperti apa? Iman yang pertama adalah iman yang ada di dalam pengharapan kita. Ya, misalnya saudara berdoa, nah perlu iman, ya, perlu percaya. Ya, saudara berconfession atau memproklamirkan firman Tuhan. Nah, itu karena engkau juga memiliki iman, engkau percaya dan engkau menaruh pengharapan terhadap apa yang engkau ucapkan. Ya. Tetapi juga yang kedua, bahwa iman itu adalah lifestyle. Ya, Bapak Ibu, lifestyle itu gaya hidup. Saya ke gereja karena saya beriman. Saya baca firman Tuhan karena saya beriman. Saya berdoa ya karena saya beriman. Gaya hidup saya itu adalah karena iman saya. Di dalam Yakobus pasal 2, saya tidak masukkan karena pagi hari ini saya baru menerima hal ini untuk saya masukkan di dalam khotbah saya. Saya mau membacakan Yakobus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. Tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Tapi aku mau menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, maksud saya begini, bukankah ada orang yang berkata, Pak, tuh, ya katanya pelayanan, katanya percaya, katanya beriman, ya katanya dia orang yang rohani gitu ya. Tetapi kenyataannya hidupnya kok 180 derajat tidak seperti yang dia ekspresikan. Yakobus berkata, kalau kamu ngomong tentang iman, tapi kamu meniadakan perbuatan, itu adalah satu penipuan. Ia berdusta. Ya. Kalau Yakobus berkata bahwa kalau aku beriman, maka aku akan melahirkan imanku dari apa yang aku perbuat. Jadi aku akan menceritakan bahwa perbuatanku itu adalah menunjukkan tentang imanku. Nah, itulah yang disebut dengan lifestyle. Jadi apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan menunjukkan apa yang kita percayai. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa yang membedakan iman kita atau percaya kita dengan setan? Setan tuh percaya pada apa? Setan tuh percaya ada Tuhan enggak? Nah, itu dinyatakan di dalam pasal 2 Yakobus ayat yang ke-19 tadi. Ya. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bedanya di sini. Setan percaya, tapi setan tidak pernah mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Oke? Kamu percaya, tidak seperti setan percaya. Kamu percaya, dan kamu menyerahkan hidup kepada Dia yang kamu percayai. Ya. Beda banget kalau kamu melihat pesawat terbang di atas, dan kamu berkata, wih hebat ya, gitu ya. Tetapi ketika kamu naik pesawat, kamu berada di dalam pesawat, kamu telah mempercayakan dirimu untuk sebuah perjalanan di dalam pesawat itu. Apakah ketika engkau naik pesawat, ya, kamu tanya siapa pilotnya? Apakah pilotnya punya SIM? Ya, atau tidak? Apakah dia yakin bahwa dia akan membawa burung besi ini sampai ke tujuan saya? Apakah dia pasti akan membawa saya dengan baik dan selamat? Saudara, ketika Anda tidak mempertanyakan itu semua, ya, dan kalian hanya
Pergi, naik, duduk, dan sampai. Kamu melihat sebuah peristiwa bahwa disitulah kamu telah mempercayakan diri. Ya, kepada orang yang kamu nggak tahu. Bahkan nama pilotnya siapa nggak tahu. Ya, pilotnya seperti apa nggak tahu. Taunya cuma sampai aja. Demikian iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita percaya dia adalah pengemudi di dalam kehidupanku. Dia adalah nahkoda dalam kehidupanku. Dia yang memimpin aku. Dia yang menyertai aku. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, aku adalah dia. Yesus yang di dalam aku. Dan saudara tahu, kamu percaya. Dan itu adalah lifestyle. Ya, saudara-saudara. Minta maaf ini, lupa matikan. Oke, hari ini ya kita banyak bicara tentang iman sebagai lifestyle itu. Iman yang ketiga itu sebagai karunia. Kamu tahu ada 9 karunia dan salah satunya adalah karunia iman. Dan karunia iman ini berkaitan dengan hal-hal yang spontan dan bersifat adikodrati, mujizat ya. Dan karunia iman ini diberikan kepada orang-orang yang istimewa ya. Maksudnya kepada orang-orang yang Tuhan kerjakan, bagaimana iman itu bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang istimewa. Maksud saya begitu. Ya. Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia apa itu terkait dengan karunia iman. Ya, tetapi saya kembali lagi pada pagi hari ini, iman sebagai lifestyle atau gaya hidup. Ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lanjutkan ayat yang ke-12 ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini adalah terkait dengan hukum Taurat. Tetapi di dalam kasih karunia kita percaya dialah yang mengerjakan di dalam kita dan imanlah yang mengerjakan supaya apa yang dia telah kerjakan selesai bagi kita itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, orang benar itu hidup oleh iman. Siapakah orang benar? Saya yakin bahwa Bapak Ibu banyak di antara kita yang tahu tentang hal itu. Ya. Ada yang tahu mau menjawab? Boleh angkat tangan. Siapakah orang benar? Saya mau ngasih voucher buat saudara. Ada yang berani jawab? Angkat tangan. Pak Ogi, satu lagi atau 2 lagi. Bu Lina. Ya ini angkatan saya semua ini ya. Anak-anak muda bagaimana? Siapakah orang benar? Ada 2, satu lagi. Yang muda nggak berani. Ayo, maju ke depan. Maya, maju ke depan. 3-tiganya maju ke depan. Boleh ya? Ada 1 mic lagi. Tes. Maya dan Bulina, bertiga. Sini berjajar. Ya. Nunggu Bulina ya. Mereka pasti yakin mereka adalah orang benar. Betul? Pak Ogi orang benar? Ya. Ya. Oke, pertanyaan saya. Tadi dijawab ya. Satu-satu. Siapakah orang benar? Saya. Iya. Kenapa? Oh iya. Sama jawabannya enggak? Bu Lina? Orang percaya Tuhan Yesus. Oke, sayanya betul. Oke, pertanyaan yang kedua. Kenapa kalian berani mengatakan saya orang benar? Iya, jawab. Karena saya sudah ditebus oleh Yesus. Ditebus oleh Yesus Kristus. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, alasan yang lain. Karena Yesus benar di dalam saya, maka saya benar. Oke,
substitusi. Bu Lina. Yesus sudah menanggung hidup saya dan Yesuslah orang benar, jadi saya orang benar. Yesus menanggung Dosa saya, mati dosa di kayu saya. salib, Oke. menanggung dosa Dan saya. Dan saya hidup di dalam Tuhan, jadi saya orang benar. Karena Yesus kebenaran. oke. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan, ya, Bu Lina, apanya yang benar? Ya, wong kalian, ya, saya tidak ngomong kamu ya, kalian, ya, kelakuannya masih seperti itu. Oke, karena hukum Taurat selalu menunjuk kelakuan kita. Dan kalau diukur menurut hukum Taurat, kita selalu enggak, atau orang bilang diskualifikasi. Lawang betul semua, betul semua. Betul 9, soalnya 10, ya. Salah satu aja, betul 9, langsung salah semua, ya kan? Nah, bagaimana Bu Lina menjawab kalau ada orang yang komplain seperti itu? Bukan orang, kadang-kadang bagi banyak jemaat, pikiran yang seperti itu selalu bisa muncul. Aku ini layak enggak di hadapan Tuhan? Wong aku baru saja gagal, aku baru saja jatuh, aku baru saja berbuat salah. Ya. Oke, Bu Lina menjawab. Karena bukan perbuatan saya, Yesus yang telah membenarkan saya. Nah ini, Bapak Ibu tahu, ini adalah kalimat iman. Ya kan? Jadi dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan, menjalani hidupnya bukan berdasarkan apa yang dilakukannya, ya, tetapi apa yang dia percayai, iman. Oke, Maya. Jawabannya tidak harus sama. Jawabannya enggak harus sama. Jadi kalau ada orang yang membantah, ya, apakah kamu jadi mikir lagi? Membantah gini, masa sih kamu orang benar? Enggak ah, kamu masih gitu kok. Saya benar bukan dari perbuatan yang saya lakukan, tapi Yesus benar di dalam saya. Amin. Pak Ogi, boleh jawab. Karena saya sudah ditebus, saya ini diselimuti oleh Yesus. Jadi Allah yang berkuasa penuh atas hidup saya, tidak lagi melihat saya walaupun saya ini kepleset atau jatuh, tapi dia memandang karya daripada Yesus yang sudah menebus saya. Nah ini Bapak Ibu, jadi apa yang Yesus lakukan sempurna, sudah selesai, itu menjadi milik bagian daripada Pak Hoki dan Maya dan Bu Lina. Ya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Pak Hoki, selamat. Ya, terima kasih. Nanti ya saya kasih minggu ya. Jadi tadi spontan. Tolong diingatkan saya. Berarti besok minggu harus datang lagi. Untuk menerima hadiah dari saya. Terima kasih banyak. Karena jemaat mengetahui. Bukan hanya mereka bertiga, tapi semua yang ada di sini mengetahui. Siapakah orang benar itu? Sebab kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jawaban yang mereka berikan tadi. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kenapa setiap perjamuan kudus kita bukan hanya makan roti tapi juga minum anggur sebagai lambang simbol dari darah Tuhan. Karena kita tahu darah itu menguduskan kita, menyucikan kita, menghapus dosa kita. Jadi ketika dihapus semua dosa kita, kita menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh darahnya. Maka kita pasti, katakan sama-sama, pasti akan diselamatkan. Ya.
Makanya Bapak Ibu, kepastian sebagai orang benar yang bukan karena perbuatan tapi karena iman, pasti membawa kita kepada keselamatan. Gak ada yang moga-moga, gak ada yang insya Allah, gak ada. Ya, kita semua percaya ketika kita berhenti hidup di bumi ini, kita semua pulang ke surga. Pasti Bapak Ibu, jaminannya bukan apa yang kita katakan, tapi jaminannya adalah karya salib Kristus. Itu yang menjamin kita semua. Ada enggak sih kira-kira yang hari ini, kalau hari ini dipanggil Tuhan pulang, masih bingung, saya enggak tahu, saya mati masuk surga atau tidak. Saya mati bakal ketemu Tuhan Yesus atau tidak. Ada enggak? Enggak ada ya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan iman itu kepadamu. Ini kita baca sama-sama. Ini ayat yang betul-betul mendeskripsikan kehidupan benarmu, ya, identitasmu sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita dibenarkan oleh Allah? Caranya, Yesus yang benar, Yesus yang tidak ada dosa, dibuat Tuhan menanggung dosa kita. Dibuat seolah-olah dialah yang berdosa. Dan dialah yang disalibkan. Dialah yang menanggung hukuman. Padahal dia tidak layak untuk menerima itu semuanya. Alasannya adalah karena kita, karena saya, karena saudara, karena kita semua. Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu dibenarkan. Jadi hari ini, saya dan saudara adalah orang benar. Karena Yesus. Jawaban yang paling gampang, paling simpel. Membantahkan semua penolakan tentang kita. Andai kata dunia menolak kamu, saya memberitahu, Yesus tidak menolak kamu. Waktu kamu masih seteru Allah, Dia sudah mati bagi kita. Apalagi kita sekarang adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Oke. Nah sekarang baru kita ngomong, apakah iman itu? Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Kita punya banyak pengharapan. Dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu adalah iman. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat, itu bukan iman. Ya. Saudara-saudara, banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Kejadian di sini, kamu tahu. Tapi di luar gedung ini, kamu nggak tahu. Hari ini, mungkin kita tahu. Tetapi hari esok, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara-saudara, banyak hal yang kita sendiri tidak mengerti. Tetapi memang tidak perlu kita mengerti semuanya. Kalau kamu mengerti semuanya, terlalu berat beban hidup ini untuk kita jalani. Saya masih ingat sekali pada waktu saya masih kanak-kanak. Ya, isinya dolan, mainan, ya, makan, tidur. Nggak pernah mikir beban, nggak mikir persoalan. Ya,
Saya hanya melihat bahwa ada orang tua ya yang merawat, mengasuh, menaungi dan bertanggung jawab atas hidup saya. Hari ini saya sudah menjadi dewasa, tidak lagi kanak-kanak. Tapi Tuhan ingatkan saya, kalau kamu datang kepada Tuhan, datanglah seperti kanak-kanak ini. Ketika ia mengatakan, ia mengangkat anak dan memangkunya dan kemudian Yesus memberkati. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Saya mau tanya, kenapa Yesus sampai mempermasalahkan itu, mengambil contoh itu? Dalam hal apa kita diperbandingkan dengan anak-anak? Saya mau mengatakan, dalam soal percaya. Ya. Anak-anak terlalu pasrah, terlalu berserah. Dia nggak punya pikiran macam-macam. Beban hidup hampir nggak ada, hampir tidak ada. Isinya senang-senang saja. Kalau susah sebentar susah senang lagi. Ya, ya mungkin karena ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang melukai. Tapi setelah itu dia melupakannya lagi. Ya, dia nggak pernah khawatir akan masa depan. Itu anak. Kita bukan hanya khawatir akan hari ini kadang-kadang ya. Kita khawatir akan besok. Kita khawatir akan masa yang akan datang. Kita khawatir yang kepada sesuatu yang kita belum pernah datang dan belum pernah melewatinya. Kekhawatiranmu tidak menambah sejengkal jalan hidupmu, kata Tuhan Yesus. Tetapi kekhawatiranmu bisa menghancurkan jalan hidupmu. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu. Kamu jauh lebih berharga dari burung itu. Saudaraku, kita tidak melihat, namun kita percaya. Itu iman. Dalam kisah penampakan Yesus setelah kebangkitannya, kita tahu Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Tapi ada satu murid yang ketinggalan, namanya Thomas. Dan murid-murid yang lain yang sudah melihat Yesus bercerita kepada Thomas, Thomas, kami melihat Yesus sudah bangkit. Thomas bilang apa? Aku gak percaya. Sudah ada saksi nih, temennya dewek, masih gak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke jari ke tangan yang berlubang itu, atau ke lambungnya, aku gak percaya. Nah ini mewakili banyak orang yang beragama, melihat baru percaya. Satu kali Yesus menampakkan diri untuk Thomas. Dan Yesus sambil mengangkat tangannya seperti ini. Dia berkata, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubang. Lalu Thomas berkata, ya Tuhan. Jawaban Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, engkau orang beriman, engkau hidup oleh iman, dan karena engkau punya iman, engkau tidak perlu melihat sebelum engkau percaya. Engkau tidak perlu melihat, ya, ketika engkau berkata aku percaya. Ketika kamu percaya, kamu akan melihat. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya. Dulu saya pernah kasih ilustrasi. Ini handphone. Ya, kalau saudara nggak pernah lihat handphone, ya mungkin akan bingung apakah itu betul handphone. Tapi bagi saudara yang
hari ini punya handphone, sudah pernah melihat handphone dan berkata, ini handphone, saya berkata ini handphone, sudah berkata percaya. Tapi ini bukan percaya, karena engkau sudah melihat. Ya. Nah, harusnya saya menyembunyikan begini, dan kemudian saya berkata, saya membawa sesuatu. Nah, sesuatu itu saya sebut, katakanlah handphone. Kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus dalam banyak perkara, ya, dia berkata, aku hidup. Kami hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudara-saudara, saya percaya sejak engkau mengenal Yesus Kristus, karunia iman itu ada di dalam hidupmu, dalam hidupku. Hanya masalahnya adalah iman itu bertumbuh atau tidak. Ya, Paulus ngomong begini kepada jemaat di Galatia. Saya tidak mencatatkannya di sini, tapi saya berkata, saudara pasti mengenali ini. Boleh enggak kita membacanya bersama-sama? Galatia 2. Bawa Alkitab kan di smartphone-mu. Yuk, baca sama-sama. Karena saya enggak tulis di sini. Galatia pasal 2, ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Saya ingin kita membaca sama-sama. Saya menunggu kalian menemukannya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Oke, sudah? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Kalian luar biasa. Hidupku yang hidup sekarang, Paulus bilang, adalah hidup karena iman Anak Allah, Yesus Kristus. Ya. Jadi kamu tuh sudah punya iman. Imannya siapa? Iman Yesus Kristus, iman Anak Allah. Bagaimana Yesus percaya kepada Bapaknya yang di surga? Demikian iman itu bekerja di dalam kamu untuk kamu mempercayai Bapa yang di surga. Ya, kamu tuh sudah punya iman. Nah, apakah engkau memelihara iman? Apakah engkau mempertumbuhkan iman dengan cara menyirami, menyiangi, memupui? Saudara, iman yang kecil aja mengerjakan pekerjaan yang besar. Ya. Matius 17 ayat 20. Aku berkata kepadamu, karena kamu kurang percaya. Ada yang kurang percaya. Jadi iman itu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Ada ukurannya gitu ya. Orang yang kurang percaya, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Hal ini dikatakan Yesus ketika ya murid-muridnya berkata, kenapa kamu bisa buat mujizat, kami tidak. Ya, orang-orang bilang, Yesus engkau membuat mujizat, tapi murid-muridmu kok tidak bisa. Kenapa? Lalu Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya. Sebetulnya, kalau orang nggak percaya, nggak bisa. Ya, tapi kalau bisa percaya dengan iman sebiji sesawi saja. Tahu biji sesawi? Kecil. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke laut. Dan itu akan terjadi. Ya, saya memang belum pernah mendengar bagaimana ilustrasi ini menjadi nyata secara literal sampai saya
tahun 2010 ya atau 2011. Saya pergi ke Israel, Yordan, dan Mesir. Dan di Mesir mengunjungi gereja namanya Gereja Sampah. Ya kalian bisa cek aja di YouTube, Gereja Sampah di Mesir begitu ya. Saudara-saudara, itu kisahnya luar biasa. Pada waktu itu orang-orang Kristen sangat ditindas, sangat dianiaya. Ya. Bahkan mereka hendak dilenyapkan. Nah, di bawah seorang pemimpin namanya Simon, dia berkata begini. Ketika dia ditantang, ya, sama pemimpin waktu itu, kalau kamu bisa memindahkan gunung ini, ya, maka kami akan percaya bahwa kamu memiliki Allah yang hidup. Nah, Simon berkata, kalau tertulis di dalam Alkitab, semestinya bisa. Nah, dia dan bersama dengan beberapa orang mengambil waktu untuk berdoa. Dan ini terjadi yang luar biasa. Jadi gunung batu itu tiba-tiba pindah, ya bergeser ke tempat yang baru yang sekarang dikenal dengan daerah pembuangan sampah. Ya. Dan itu pertama kali saya melihat sebuah testimoni, kesaksian bagaimana gunung bisa pindah dengan cara yang supranatural. Ya. Jadi, apakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak. Ya. Iman yang kecil mengerjakan pekerjaan yang besar. Ya, saudara-saudara. Bagaimana dengan iman yang besar? Wow. Ini lebih lagi ya. Ada dua orang yang memiliki disebut iman yang besar di dalam Alkitab. Satu adalah perempuan Kanaan. Ya. Yesus menjawab berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padaku seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudara, ibu ini sebetulnya punya anak sakit ya. Dan dia minta supaya Yesus menyembuhkan. Tapi dia ini tidak terhitung kelompok orang yang diselamatkan. Orang Israel maksudnya. Sehingga Yesus bilang gak layak untuk mendapatkan roti dari tuannya. Tetapi wanita berkata, "Tuan, kan boleh mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuan." Nah, itu yang menyebabkan Yesus sangat kaget dan kagum atas iman dari perempuan ini. Dan Tuhan bilang, "Imanmu besar." Ya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Iman yang besar ini justru ada pada orang yang bukan Israel. Ya. Satu lagi, perwira di Kapernaum. Nah, perwira ini memiliki hamba yang sakit. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, ceritanya perwira ini berkata, "Tuhan, aku mau engkau menyembuhkan." Yesus berniat untuk berangkat dan menyembuhkan. Dia berniat untuk datang ke rumahnya, tetapi perwira ini berkata, "Tidak perlu datang. Aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Saya seorang hamba. Ya, jika seorang atasan mengatakan berkata seperti ini, maka hamba akan melakukannya. Katakan sepatah kata saja, maka niscaya hamba itu akan sembuh." Saudara, dan Yesus berkata, "Sungguh besar imannya." Dan iman yang sebesar ini tidak dijumpai di antara orang Israel. Nah, saya sukanya itu begini, hari ini saya tidak dilahirkan sebagai orang Israel. Ya, saudara juga ya. Kita tergolong bukan kelompok Yahudi, tapi mungkin termasuk dalam kelompok di luar Yahudi atau Yunani. Tapi ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang sama, yang mengerjakan pekerjaan itu.
Dan ketahuilah, engkau bukan iman sebiji sawi, tapi imanmu adalah iman yang menurut Yesus, iman yang besar. Mau berkata amin? Ini saya katakan kepada saudara, karena saya dan saudara sama. Di antara orang Israel, tidak ada iman sebesar ini. Tapi justru kepada perempuan Kanaan, orang perwira Kapernaum, imannya luar biasa. Dan aku berkata, imanmu juga luar biasa. Mengapa Pak? Karena iman Yesus yang ada di dalam kehidupanmu. Dan itu sebabnya hari ini engkau mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib. Mujizat, kuasa, pemeliharaan Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan bagi kamu. Ya, luar biasa. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk melihat kebenaran ini. Bahwa imanmu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidupmu. Dan orang benar, Anda dan saya, hidup oleh iman. Ya. Ini kok balik lagi ya? Sudah selesai. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya hari ini dan seterusnya engkau hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya. Engkau tetap melihat, tetapi itu tidak akan menggoyahkan imanmu. Ya. Siapa yang di sini pernah mencoba untuk berjalan di atas jembatan kaca? Ada. Katanya di Bali ada. Ya. Sudah pernah ke sana? Belum ya? Ya. Di ketinggian yang besar. Tapi saya melihat videonya, saya juga belum pernah. Perlu tes nyali ya. Banyak orang ketakutan. Mengapa? Karena rata-rata mereka berjalan melihat ke bawah. Melihat ketinggian. Dan mereka menjadi gemetar. Mereka menjadi ketakutan. Saudara-saudara, sebetulnya jembatan itu cukup aman. Tapi karena kita melihat kenyataan, seringkali kita tidak berani melewati jembatan itu. Ya, ada yang merangkak, ada yang menangis, ada yang pegangan sambil bergemetar gini. Pernah lihat ya video itu ya? Tapi coba bayangkan, andai kata jembatan itu semua ditutup kacanya dengan alas. Kenyataan hidup ditutup dan engkau tidak melihat kenyataan yang mengerikan itu. Kira-kira lebih aman gak jalannya? Lebih aman. Iya. Tapi iman itu memimpin kita melihat kenyataan, tapi percaya bukan pada kenyataan, tetapi kepada karya Yesus. Dan engkau pasti melewatinya. Aman dan selesai. Ya kan? Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini saya nggak tahu apakah ada yang hidupnya seperti berjalan di atas jembatan kaca melihat kenyataan. Saya ada nasihat untuk kalian, jangan melihat ke bawah, jangan melihat kenyataan. Lihatlah ke depan, lihatlah ke depan karena di sana ada tujuan hidupmu. Aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi. Di mana Yesus telah meletakkannya untuk kita sekalian. Dan kamu berjalan dengan percaya, kamu berjalan dengan tegak, kamu berjalan bahkan berlari-lari kepada tujuan. Jangan takut, jangan gentar. Yesus bersamamu. Iman Yesus ada padamu. Dan kamu orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Pak Didi, mari maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Nyanyi lagu ini.
Yesus aku percaya, refrennya aja ya. Haleluya Yesus. Percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya, selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kami hidup karena iman dan bukan karena melakukan. Kami melakukan karena iman. Iman yang ada pada Yesus Kristus, itu juga iman yang ada pada kami. Sebab identitas kami, hidup kami bukan diri kami, tapi Yesus. Dan Yesus ada dalam setiap kami. Aku percaya jemaat pulang dari tempat ini menjalani hari-hari, melihat kenyataan, tetapi percaya kepada kebenaran. Kenyataan-kenyataan yang buruk akan berubah menjadi kenyataan yang baik karena iman dan percaya. Dan biarkan kalau kami harus berjalan di atas jembatan kaca, meskipun nampak itu mengerikan, Engkau memberi jiwa kami tenang. Engkau memberi kepada jiwa kami percaya. Dan kami berserah, bersandar, dan tinggal tenang di dalam Engkau. Karena disitulah terletak kekuatan kami. Tuhan, kami tahu apa yang telah Engkau kerjakan di antara jemaat-Mu. Dan kami akan melihat bersama masa depan yang luar biasa, karena Engkau telah mengaruniakan iman untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Vincent, Ibu yang pelayanan di Gereja Komunitas Kasih Karunia. Berkati, jadikan berkat, dan biarlah berita Injil yang disampaikan menjadi berkat untuk jemaat. Kami mendoakan juga untuk Benny dan Diana, anak dari Ibu Ati. Kami percaya kehidupan mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menikmati anak dan cucu, dan anak dan cucu mewarisi iman dari orang tuanya. Berkati keluarga Bu Ati, biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus mengerjakan pekerjaan sehingga rencana-Mu, janji-Mu, firman-Mu digenapkan di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk berkat Tuhan buat seluruh jemaat atas apa yang nanti akan dibagikan buat terima kasih. Jemaat, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sekarang angkat tanganmu. Pandanglah dia. Tetaplah tegap.
Tidak ada khawatir, tidak ada takut, cemas, atau apapun juga. Kasih karunia anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus menyertai engkau, mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir, melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat menikmati hari Minggu ini dan minggu